Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan judul Analisis Forecasting Model ARIMA, yang baru anggotakan pertama Khafifah, yang kedua Mariatul Kiptiah, dan ketiga saya sendiri yaitu Raudatul Jannah. Dengan beberapa pembahasan, yang pertama definisi forecasting model ARIMA, yang kedua tahapan forecasting ARIMA, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan model ARIMA. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian forecasting model ARIMA. Peramalan adalah prediksi nilai perubahan berdasarkan nilai yang diketahui atau peubah yang berhubungan. Dapat didasarkan pada keahlian keputusan berdasarkan data historis dan pengalaman. ARIMA merupakan metode analisis deret berkala yang dikenal sebagai Box-Jenkins. Metode ini menggabungkan model autoregresif atau AR dan moving average atau MA. Asumsi kestasioneran merupakan asumsi utama yang harus dipenuhi. Deret non-stasioner dapat ditransformasikan ke deret stasioner melalui pembedaan atau differencing. Ada beberapa model ARIMA. Yang pertama, model autoregresif atau AR. Model analisis deret waktu yang menggambarkan bahwa variabel dependen dipengaruhi oleh variabel dependen itu sendiri pada periode sebelumnya. Yang kedua, model moving average atau MA. Model ini merupakan nilai data deret waktu pada waktu T yang dipengaruhi oleh unsur kesalahan pada periode sekarang dan unsur kesalahan terbobot pada masa lalu. Yang ketiga, autoregressive moving average atau ARMA. Model ini merupakan gabungan dari model moving average dan autoregressive. Dan yang terakhir, autoregressive integrated moving average atau ARIMA. Model ini melibatkan suatu proses AR, proses pembedaan I dan MA. Dapat dikatakan bahwa data non-stasioneris yang ditambahkan pada campuran dari proses ARMA, maka didapat model ARIMA atau PDQ. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mariatul Kiptiah. Selanjutnya yaitu tahapan dalam forecasting model ARIMA ada 5. Yang pertama, plot data. Visualisasi data dilakukan untuk memeriksa kestasioneran. Data non-stasioner memiliki rata-rata dan variasi yang tidak konstan. Karena ARIMA memerlukan data stasioner, perbedaan mungkin diperlukan. Kemudian yang kedua ada identifikasi model. Periksa kestasioneran data. Jika tidak stasioner, tentukan nilai D melalui pembedaan. Parameter P dan Q diidentifikasi menggunakan fungsi autokorelasi dan parsial serta korelegram. Kemudian yang ketiga, estimasi parameter. Setelah P, D, sama Q teridentifikasi, estimasi parameter autoregresif dan moving average, estimasi AR murni dapat menggunakan kuadrat terkecil. Untuk pola MA digunakan maksimum likelihood atau kuadrat terkecil nonlinear. Yang kemudian yang keempat yaitu diagnostic checking. Setelah estimasi, lakukan uji diagnostik untuk memverifikasi spesifikasi model. Residual model harus memenuhi syarat tertentu untuk memastikan validitas dan kelayakan model. Kemudian yang kelima ada peramalan. Setelah model terbaik diperoleh, peramalan dapat dilakukan. Model ARIMA sering dipercaya untuk peramalan jangka pendek, sementara model struktural lebih cocok untuk jangka panjang. Kemudian akan dilanjutkan oleh Khafifah. Selanjutnya ada kelebihan model ARIMA. Yang A, ada model tanpa teori-teori free model. ARIMA tidak memerlukan teori ekonomi yang kompleks, hanya menggunakan nilai lampau dan kesalahan. Fleksibilitas ini memungkinkan aplikasi luas tanpa perlu teori ekonometri rumit. Yang B, ada akurasi peramalan yang tinggi. Model ini mencapai akurasi peramalan tinggi dengan nilai MAE mendekati 0. Ketepatan ini sangat diandalkan untuk keputusan bisnis kritis. Yang C, ada efisiensi biaya dan kecepatan. Cocok untuk peramalan sederhana, akurat, dan murah, hanya membutuhkan data variabel yang akan diramal tanpa perlu pengumpulan data ekstensif atau survei mahal. Yang D, ada fleksibilitas dan adaptabilitas. Metode ARIMA yang fleksibel mampu mempresentasikan berbagai karakter deret waktu jangka pendek. Ini memungkinkan adaptasi terhadap kebutuhan spesifik dan data unik.
Yang ada prosedur formal dan teks terstruktur. ARIMA memiliki prosedur formal untuk pengujian kesesuaian model, tahapan yang jelas, menghasilkan penyelesaian masalah yang lebih efektif dan efisien dibanding pendekatan ad hoc. Yang F ada interpretasi yang mudah. Hasil model mudah diinterpretasikan karena koefisiennya diketahui, memungkinkan pemahaman transparan terhadap pengaruh setiap komponen pada output model. Selanjutnya ada kekurangan model ARIMA, ada dua, yaitu presisi jangka panjang berkurang, yaitu ketetapan ARIMA berkurang untuk peramalan jangka panjang karena cenderung datar mengurangi akurasi terhadap fluktuasi nyata. Ketidakmampuan menangani non-linearitas. ARIMA berasumsi linearitas sehingga data non-linear kompleks memerlukan transformasi atau model alternatif. Selanjutnya ada kesimpulan. Peramalan adalah disiplin ilmu yang memproyeksikan kondisi masa depan berdasarkan data historis. Metode ARIMA, Auto-Regressive Integrated Moving Average, yang dikembangkan oleh Box dan Jenskin, adalah pendekatan yang powerful dan versatil untuk analisis deret waktu. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, jika dari kelompok lain ada yang ingin bertanya, sebutkan namanya lalu sebutkan pertanyaannya. Oke, karena belum ada yang bertanya, Bapak saja yang bertanya. Nah, untuk makalah kalian yang berjudul Analisis Forecasting model ARIMA ini ada beberapa macam model. Nah, Bapak minta sebutkan apa saja perbedaan rumus dari setiap model. Serta di makalah juga tidak disebutkan contohnya. Jadi Bapak minta berikan contoh untuk setiap modelnya. Perbedaan dari beberapa model ARIMA, yang pertama AR hanya menggunakan komponen autoregresif. Penggunaan ideal untuk data yang dinilai saat ini sangat dipengaruhi oleh nilai masa lalu. Contohnya, AR dapat digunakan untuk memprediksi suhu hari ini berdasarkan suhu kemarin dan sehari sebelumnya. I dengan deskripsi hanya melakukan differencing pada data. Penggunaannya digunakan sebagai langkah awal untuk membuat data stasioner sebelum menerapkan model lain. Contohnya digunakan untuk membuat data harga properti stasioner sebelum dianalisis lebih lanjut. MA hanya menggunakan komponen moving average, cocok untuk data yang dipengaruhi oleh kejutan acak atau kesalahan prediksi sebelumnya. Contoh, MA dapat digunakan untuk memodelkan dampak kesalahan prediksi cuaca 2 hari sebelumnya terhadap prediksi hari ini. Mungkin itu saja. Baik, kepada Muafa Karima dipersilahkan. Kami dalam makalah adalah menjelaskan tentang teori Box-Jenskin yang mana ARIMA hanya dapat digunakan jika data bersifat stasioner atau tidak berubah. Nah, kan kita kan biasanya dari penelitian tentang kasus ekonomi. Kasus ekonomi ini kadang contohnya kayak inflasi kan berubah-ubah. Iya. Kan itu kan termasuk stasioner. Nah, jadi pertanyaannya tuh, kira-kira sejauh mana nih asumsi kestasioneran data dapat terpenuhi dalam penerapan model ARIMA terhadap data ekonomi tersebut? Contohnya kayak inflasi itu kan tiap dekade, tiap tahun itu berubah. Tunggu, ulang sedikit intinya dari bagaimana. Hanya menjelaskan sejauh mana asumsi kestasioneran data dapat terpenuhi dalam penerapan model ARIMA terhadap data ekonomi yang sering fluktuatif atau berubah. Terima kasih. Jadi izin menjawab pertanyaan dari Muafa Karimah. Sejauh mana asumsi kestasioneran data dapat terpenuhi dalam penerapan model ARIMA terhadap data ekonomi seperti inflasi dan yang berfluktuasi? Jawaban dari aku,
Saat menganalisis data ekonomi seperti inflasi menggunakan model ARIMA, penting untuk memastikan data tersebut stasioner, yang berarti sifat statistiknya tidak berubah seiring waktu. Data inflasi seringkali tidak stasioner karena berbagai faktor ekonomi. Untuk mengatasinya, lakukan uji kestasioneran dan transformasi data seperti differencing, mengurangi nilai saat ini dengan nilai sebelumnya atau transformasi logaritma. Meskipun sulit mencapai kestasioneran sempurna, seringkali cukup mencapai kondisi tenang yang memadai agar model ARIMA berguna. Jika data tetap sulit diatur, pertimbangkan model lain yang lebih cocok untuk data non-stasioner. Memahami dan mengatasi masalah kestasioneran penting agar analisis akurat dan dapat diandalkan. Mungkin itu saja jawaban dari aku. Dari yang lain, kiranya ada yang ditambahkan? Cukup aja. Mungkin dari Karimah, apakah sudah terjawab dari jawaban Pipah tadi? Jadi aku lihat di PPT itu bagian kekurangannya ada disebutkan ketidakmampuan menangani non-linearitas karena kasus linearitas sehingga data linear kompleks memerlukan transformasi atau model alternatif. Jadi setelah aku cari juga data linear itu biasanya data kuantitatif kalau misalkan kita cari judul, terus kalau misalkan non-linear itu kualitatif. Terus di sini disebutkan kalau model ARIMA ini ada kekurangan ini. Kalau misalkan mengolah data kualitatif sama terus melakukan transformasi atau model alternatif, boleh dijabarkan kan transformasi seperti apa dan model alternatif seperti apa yang bisa membantu untuk data kualitatif. Tunggu, jadi intinya tadi apa? Minta jabarkan contoh transformasi sama model alternatif itu aja kah? Atau ada lagi? Ada itu aja? Iya, sama transformasinya. Izin menjawab pertanyaan dari Amanda. Kan datanya kan tidak stasioner, non linear kan. Jadi caranya, langkah-langkahnya itu tuh kita luruskan dulu, dimodif lah. Kan ada rumusnya loh. Nah, dimasukkan datanya itu di log namanya. Data yang kada stasioner tadi di log, dimodif agar stasioner. Terus agar kan rata-rata lo kayak inflasi tadi itu kan melonjaknya termasuk tajam loh. Karena ada lonjakan yang tajam dan bisa melewati batas tertentu. Nah, itu tuh caranya ya tadi di log-log terus diatur-atur agar datanya tuh kawa masuk jadi stasioner. Jadi intinya masukkan aja rumusnya datanya tuh ke rumus-rumus. Terus kolonya masih non stasioner gitu perlu kita masukkan lagi rumus yang selain sebelumnya. Rumusnya macam-macam loh. Di sini ada 5 rumus, bisa dicoba ke 5 rumusnya, di mana dari 5 rumus tersebut yang kawa mengolah data yang tadinya kada non stasioner jadi stasioner. Jadi intinya transformasi tadi itu lawan model alternatif tuh kayak opsi lain sekira data yang tidak stasioner jadi stasioner. Kita kayak meluruskan gitu. Nah, kan itu kan datanya kayak bergelombang loh karena berfluktuasi. Jadi karena sekira jadi linear, jadi kita harus meluruskannya agar ini stasioner gitu. Apakah dapat dipahami? Oke, karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.